Ayat yang barusan saya kemukakan adalah surah Al-Isra ayat pertama. Di situ Allah menjelaskan bahwa satu-satunya surah di antara 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran itu hanya surah Al-Isra yang menggunakan muqaddimahnya dengan fi'il ta'ajub. Subhana. Kenapa hanya satu-satunya? Karena memang di ayat tersebut Allah menjelaskan, Allah mempertaruhkan kemahasuciannya, Allah mempertaruhkan kemahabesarannya, pun Allah mempertaruhkan segala-galanya untuk supaya hambanya, para manusia semuanya percaya dan hakul yakin bahwa apa yang terdapat di dalam ayat tersebut betul-betul terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana, maha suci Allah. Asra, alladzi asra, yang telah memperjalankan. Maka nyatalah yang berperan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak memiliki peran, tidak memiliki kehendak, pun tidak memiliki iradah. Yang betul-betul satu-satunya berirodah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'abdihi, kepada siapa Allah memperjalankan Isra wal Miraj tersebut? Apakah ke Rasulnya? Bukan. Binabihi juga bukan. Lalu siapa? Bi'abdihi, kepada seorang hambanya. Makanya telah di sini gelar hamba merupakan gelar kehormatan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu digarisbawahi, abdihi di sini, abdun di sini bukan berarti hamba sahaya, tapi abada ya'budu ibadatan fahuwa abidun, maka seorang hamba yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau bergelar nabi, pun beliau bergelar rasul, tapi gelar kehormatan bagi nabi dan rasul puncaknya adalah seorang hamba manakala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailan, sudah jelas peristiwa tersebut terjadi pada malam hari, yang menurut sejarah para ulama berdasarkan riwayat peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, yang terjadinya peristiwa tersebut dimulai dari Masjidil Aqsa yang ada di Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Munawwarah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Namun sebelumnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Dardir, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj, naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian naik ke Rafrafil Aftar, naik pula ke Baitul Ma'mur, sampai tembus pula ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW disinggahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke 4 tempat. Mana empat tempat tersebut? Yang pertama, Malak Jibril alaihi salam, yang saat itu membarengi Rasulullah SAW dari mulai ke rumah sampai Masjidil Aqsa. Malak Jibril alaihi salam membawa beliau ke atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ke suatu tempat yang namanya Thayyibah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat sunnah. Kemudian Malak Jibril alaihi salam bersabda, "Ya Muhammad, sholaita bi Thayyibah wa ilaihal muhajirah." Wahai Muhammad, engkau barusan melaksanakan salat di suatu tempat yang namanya Thayyibah, dan kesanalah suatu saat engkau akan berhijrah. Thayyibah itu suatu tempat yang dekat dengan Madinah, maka kesanalah Nabi Muhammad SAW suatu saat dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya lagi dan singgah di suatu tempat yang namanya Tursina. Solaita biturisina hina kallamallahu Musa alaihi salam. Wahai Muhammad, engkau barusan melaksanakan sholat sunnah di suatu tempat yang namanya Tursina, yang mana di situ Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan perjalanannya dan melaksanakan sholat 2 rakaat di suatu tempat yang namanya Baitul Lahmi atau Bethlehem. Ya Muhammad, sholaita bi Baitil Lahmi wulida Isa alaihissalam. Wahai Muhammad, barusan engkau melaksanakan sholat di suatu tempat yang namanya Baitul Lahmi, dan disitulah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Setelah singgah di 3 tempat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakhaltu bi Baitil Maqdis fajama'ali al-anbiya wal mursalin alaihimussalam. Kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis, dan di sanalah para nabi semuanya datang ke masjid tersebut untuk melaksanakan sholat berjamaah denganku. Subhanallah. Pada hadirin jamaah sekalian, di dalam riwayat tersebut kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad SAW beserta seluruh nabi ruhnya melaksanakan sholat bersama-sama dalam artian berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa para nabi sudah disyariatkan sholat sementara umatnya belum? Salah satu rahasia jawabannya adalah bahwa para nabi disyariatkan sholat karena ingin bahwa mereka para nabi mendapatkan limpahan kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa syariat salat dilimpahkan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pun salah satu jawabannya adalah karena Allah ingin agar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kehormatan dan kemuliaan sebagaimana kehormatan dan kemuliaan yang diterima oleh nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berbahagia bagi orang-orang yang melaksanakan salatnya dengan penuh keikhlasan, salatnya dengan penuh keistiqomahan, karena itu adalah sarana untuk mendapatkan limpahan rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Baitul Maqdis, kemudian beliau dibawa mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi malak Jibril alaihissalam, tembus ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tidak sampai di situ saja, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta malak Jibril naik ke Rafrafil Aqtar, naik ke Baitul Ma'mur, sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha, dan disitulah malak Jibril mengucapkan ungkapan perpisahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau seandainya masuk satu jari ke dalam Sidratul Muntaha, niscaya terbakarlah malak Jibril alaihissalam, karena satu-satunya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Sidratul Muntaha hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai masuk ke Sidratul Muntaha, beliau mengucapkan satu ungkapan penghormatan yang khususiyah untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ungkapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Salam kehormatan dan keagungan untukmu ya Allah, kesejahteraan semuanya hanya untukmu. Kemudian berhubung Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih,
pun Laha penyayang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan ungkapan penghormatan, lalu dibalas ungkapan penghormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Muhammad, dan hanya untukmu lah kesejahteraan ini aku berikan. Subhanallah, di situ sebenarnya puncak kehormatan, puncak karir sebagai seorang hamba. Di saat yang lain tidak mendapatkannya, hanya Nabi Muhammad seorang yang mendapatkan. Tapi subhanallah, betapa Nabi Muhammad SAW sayang kepada umatnya, bahkan kepada umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi beliau tembus kasih sayangnya kepada umat akhir zaman dengan ungkapan, ya Allah, aku haturkan terima kasih ungkapan keberkahan ini. Namun ungkapan keberkahan ini bukan hanya untuk seorang, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera untuk kami semuanya, yaitu hamba-hambamu yang soleh semuanya, ya Allah. Maka subhanallah, dengan keberkahan dialog yang super istimewa ini, Allah mengabadikan di dalam bacaan tahiyatul. At-tahiyat itu adalah sejarah bagaimana ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling menghormati antara Khalik dengan makhluk, antara hamba dengan Sang Maha Pencipta. Allahu Akbar. Subhanallah, para hadirin jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan 50 waktu sholat, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menerima begitu saja. Namun ketika hendak pulang ke Makkah Al-Mukarramah di langit ke-6, bertemu pula dengan Nabi Musa alaihissalam, dan dikabarkan di dalam kitab Dardir, ma faradha alaika li ummatik ya Muhammad, apa yang Allah wajibkan untukmu bagi umatmu wahai Rasulullah. Rasulullah menyatakan Allah mensyariatkan 50 waktu. Nabi Muhammad, jangankan 50 waktu, hambaku saja, umatku saja, tubuhnya gede-gede, usianya panjang-panjang, tegap-tegap, namun ketika disyariatkan ibadah yang sama satu kali satu pekan, yaitu Yaumus Sabt, banyak mereka yang enggan untuk melaksanakannya. Apalagi umatmu wahai Rasul, mintalah keringanan kepada Allah. Maka Rasul pun meminta keringanan kepada Allah untuk umatnya, karena saking dasar cinta kepada umatnya. 40, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, sampai akhirnya 5 waktu melaksanakan sholat. Akhirnya Rasulullah SAW kembali dengan melaksanakan untuk membayar, untuk disampaikan kepada umatnya, melaksanakan syariat berupa sholat 5 kali satu hari satu malam, yang subhanallah ini adalah ungkapan kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka umatnya yang melaksanakan sholat merupakan yang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalaulah dulu Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj dengan ruh wal jasad, tapi untuk umatnya melalui lisan yang mulia Rasulullah SAW, Rasul mengungkapkan as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat adalah mi'rajnya kaum mukminin. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan salat Allahu Akbar, kaki mah menapak di Masjid Ruhul Ummah, tapi sesungguhnya kolbuknya, hakikatnya sedang melesat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah sekalian, mari kita jadikan sholat ini sebagai sarana untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyia-nyiakan sholat yang sedemikian syahdunya dan istimewanya diterima oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita selaku umat.